Insya Allah perubahan terjadi di Republik ini. Saudara sekalian, kita berkumpul di sini bukan sekedar memenuhi ruangan ini. Kita berkumpul di sini untuk menyatakan kepada seluruh Indonesia bahwa kita menginginkan hari perubahan Indonesia. Kita berkumpul di sini karena kita ingin mengirimkan keadilan pembangunan bukan dalam pernyataan, kenyataan. Bapak sekalian, ibu-ibu di sini, apakah harga beras? Apakah harga beras murah? Apakah pendidikan murah? Apakah pendidikan murah? Apakah kesehatan murah? Apakah pekerjaan mudah? Perlukah ini dilanjutkan? Bagaimana kalau ini kita lanjutkan? Perlunya apa? Di sini, apa yang terjadi di situ? BBM langka dan mahal sekali. Haruskah itu diteruskan? Ayo sekalian, tadi saya bertanya, apakah lapangan pekerjaan mudah atau sulit? Ayo sekalian, kita menginginkan perubahan karena kita ingin kebutuhan pokok harga lapangan pekerjaan tersedia, BBM tidak langka, dan harganya terjangkau. Yang kita lihat di sini, mulai dari kepastian harga hasil laut, keluarga muda punya rumah, swasembada pangan, pengelolaan berbasis lokal, keadilan anggaran, saatnya Ambon punya pelabuhan baru sendiri. Tadi pagi dalam diskusi Desak Anies dengan teman-teman muda, saya sampaikan bahwa Ambon ini, Maluku ini harus menjadi ibu kota maritim Indonesia. Negeri kepulauan yang punya sejarah amat panjang. Disinilah dikenal dengan Jazirah Al-Mulk yang ratusan tahun mempesona dunia. Izinkan Ambon dan Maluku bangkit kembali mempesona dunia. Dengan kekuatan alam yang luar biasa, kita memiliki perairan yang amat kaya dengan ikan. Tapi itu semua belum dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di Maluku. Masyarakat Maluku masih mendapatkan yang kecil-kecil saja, yang besar-besarnya belum terasa di sini. Betul. Masyarakat Ambon dikenal dengan kota musik dunia. Betul. Kita ingin nanti kita bangun music concert hall di Ambon ini berstandar internasional. Biarkan talenta potensial dari Maluku tampil di sini. Lokasi lahir boleh di mana saja, tapi karyanya harus setinggi langit dan mendunia. Yang sudah dijanjikan lama, judulnya Lumbung Ikan Nasional. Sudah dijanjikan lama. Kita siapkan perubahan untuk menjadikan itu kenyataan.
sekalian, di sini potensinya luar biasa, potensi alamnya, dan yang tidak kalah hebat adalah orang-orang Maluku yang mempesona kita semua. Tangguh, ulet, cerdas, berbudaya, yang telah berhasil merangsang dunia untuk datang ke tempat ini. Karena itu saudara sekalian, saya ingin sampaikan dalam kesempatan ini, perubahan yang ingin kita kerjakan adalah untuk mengubah nasib masyarakat Indonesia. Ketimpangan bukan hanya terjadi di Ambon, ketimpangan bukan saja dirasakan di Maluku, di banyak tempat Indonesia merasakan ketimpangan itu. Kita tidak ingin Indonesia menjadi negara yang retak karena ketimpangan. Persatuan membutuhkan keadilan, persatuan membutuhkan kesetaraan, dan perubahan mengantarkan kita untuk menjadikan Indonesia adil makmur bagi semuanya. Adil makmur untuk semua. Ulangi sama-sama. Adil makmur untuk semua. Sekali lagi. Kita tidak ingin yang merasakan kemakmuran cuma sebagian. Setuju? Kita tidak ingin itu terjadi. Tapi Bapak sekalian, untuk melakukan perubahan diperlukan kewenangan. Betul? Tanpa kewenangan kita tidak bisa melakukan perubahan. Perubahan perlu kewenangan. Saya cerita sedikit nih, cerita. Dulu saya bertugas di Jakarta. Pada saat kami bertugas di Jakarta, sebelumnya di sana ada sebuah tempat yang sangat terkenal, namanya Alexis. Tempat maksiat. Ada yang tahu itu? Karena internet ya. Tahu dari internet, yang penting nggak pernah ke sana ya. Tempat maksiat ini diprotes terus, didatangin berkali-kali, protes puluhan orang, ratusan protes, minta tempat itu ditutup. Tapi tempat itu tidak pernah bisa ditutup. Tempat itu selalu punya kekuatan, dia punya ordal, dia punya backing, sehingga protes-protes itu nggak bisa berguna. Kenapa? Karena yang protes tidak punya kewenangan. Yang protes hanya mengatakan panggilan moral. Kami ingin ditutup, kami ingin ditutup, tidak bisa ditutup. 2017 terjadi pergantian gubernur, dan ketika gubernur baru mulai bertugas, maka Alexis ditutup cukup dengan selembar kertas dan satu tanda tangan. Cukup dengan selembar kertas dan satu tanda tangan. Tutup langsung. Itulah kewenangan. Kewenangan. Hari ini kita menyaksikan sembako mahal, ingin dibuat murah, perlu kewenangan. BBM langka, mengubah aturannya, perlu kewenangan. Kita menyaksikan lapangan pekerjaan sulit, kebijakan untuk tenaga kerja harus diubah, pakai semua membutuhkan kewenangan. Perubahan itu membutuhkan kewenangan. Dan Bapak sekalian, kita mau perubahan perlu kewenangan. Betul? Kapan kewenangan itu akan diberikan? Kapan akan diberikan? Tanggal 14 Februari. Tanggal 14 Februari, rakyat Indonesia diberi kesempatan untuk menentukan kewenangan akan diberikan kepada siapa. Akan diberikan pada nomor berapa? Nomornya berapa? Untuk apa?
dari jam 7 pagi sampai jam 1 siang. Pada saat itu kita menentukan keputusan kita selama 6 jam menentukan nasib 5 tahun ke depan. Apakah kita ingin harga beras tetap mahal? Apakah ingin lapangan pekerjaan tetap sulit? Mau melanjutkan? Mau pilih yang melanjutkan? Pilihnya yang mana? Nomor yang berapa? Angkat tangannya. Nomor yang berapa? Nomor yang berapa? Kalau kita ingin perubahan, nomor 1. Tetapi ingat, jumlah yang berkumpul di sini bukanlah jumlah penduduk Maluku. Betul. Kalau kita ingin menang, maka penduduk Maluku harus memilih nomor. Pilih nomor. Artinya kita yang di sini harus menjangkau yang di luar sana. Siap untuk menjangkau semua? Siap mengajak saudara? Siap mengajak tetangga? Siap mengajak siapapun yang ditemui? Pesan saya, jangan langsung ajak pilih nomor 1. Jangan. Berikan pertanyaan. Seperti tadi saya bertanya. Berikan pertanyaan. Mau beras mahal? Mau lapangan pekerjaan sulit? Mau BBM langka? Kalau jawabnya tidak, maka tawarkan nomor. Tawarkan nomor. Kalau yang ibu bapak ajak bicara bilang mau dilanjutkan, silahkan pilih yang lain. Silahkan pilih yang lain. Tapi kalau mau lebih murah, lebih mudah, maka pilih nomor. Artinya kita harus berkampanye ke semua tempat. Siap kampanye ke semua tempat? Siap menjangkau semua tetangga? 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri. Kita ulang sama-sama. 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri. Siap dikerjakan 1 bulan ke depan? Insya Allah dengan kesiapan ini dari Ambon dikirimkan pesan perubahan ke seluruh Maluku. Dari Maluku dikirimkan ke seluruh Indonesia. Saudara sekalian, perjuangan ini adalah untuk mengubah nasib kita semua. Saya merasa bersyukur karena dapat kesempatan untuk berkeliling. Dan hari ini kami bersilaturahmi di Ambon. Ruangan ini penuh dengan orang-orang yang memilih untuk berjuang. Penuh bukan orang yang dikerahkan dengan rupiah, tapi orang-orang betul. Yang datang di sini apakah bayaran? Yang datang ke sini adalah pejuang yang tidak ternilai harganya. Rupiah, uang bisa mendatangkan orang, tapi rupiah tidak bisa membangkitkan semangat juang yang ada di tempat ini. Yang ada di tempat ini adalah semangat juang, bukan sekedar berkumpul orang. Kita merasakan datang di tempat yang orangnya banyak, tapi semangatnya tidak ada. Orangnya penuh, tapi suasananya dingin. Di sini penuh dan gelora, semangatnya luar biasa. Jabat tangan menggambarkan semangat. Dan tadi sepanjang jalan masuk, tak henti-hentinya orang-orang bersemangat untuk mengulurkan tangannya, mengirimkan pesan, semangat itu hidup dan menyala terang di Ambon. Semangat itu hidup dan menyala terang di Maluku. Insya Allah perubahan terjadi di negeri ini. Insya Allah keberhasilan diantarkan kepada kita. Dan insya Allah kehidupan kita merasakan kehidupan yang lebih makmur bagi semuanya. Baik sekalian, saudara sekalian saya hormati.
perjuangan ini tidak bisa sendirian. Saya beri cerita lagi. Saya masih tugas Jakarta. Pemerintah Jakarta punya saham. Sahamnya di perusahaan bir. Kalau pemerintah punya perusahaan, harus di perusahaan yang punya kegiatan pembangunan. Misalnya, perusahaan bangun waduk, bangun jembatan, betul? Bangun gedung, perusahaan mengatur kereta api, mengatur bis, itu perusahaan sifatnya pembangunan. Kalau perusahaan bikin bir, tidak ada pembangunannya. Sementara uang kita di sana ada 1 triliun lebih. Jadi, saya sebagai gubernur ingin menjual saham itu supaya uangnya bisa dipakai untuk bikin sekolah, bisa dipakai bikin rumah sakit, bisa dipakai untuk bikin rumah yatim, bisa dipakai untuk bangun rumah jompo. Tapi gubernur tidak bisa menjual tanpa persetujuan dari DPR. Ketua DPRD tidak setuju, tidak bisa jalan. Kenapa? Karena tanpa ditandatangani untuk disidangkan itu tidak bisa berjalan. Apa yang terjadi? Karena kami tidak memiliki koalisi yang kuat di DPR, usulan ini semua persyaratan lengkap, tapi tidak diberikan izin dan disetujui oleh DPRD. Kenapa? Karena kita tidak punya kekuatan di DPR. Betul? Jadi, tanggal 14 besok, kita tidak boleh hanya memikirkan Pilpres, kita juga harus memikirkan legislatif, karena kita harus menang di legislatif. Betul? Sekarang saya tanya, apa partainya? Apa partainya? Nah, gini. Nih, partai pengusung 3, partai pendukung 4. Kita sebutkan berdasarkan abjad. Nasdem, PKB, PKS, Umat. Apa partainya? Sekali lagi yang keras. Apa partainya? Kalau ini berhasil membangun koalisi yang kuat, insya Allah perubahan akan bisa kita laksanakan total. Betul? Di depan sana ada para calon legislatif DPR. Yang caleg DPR berdiri. Caleg DPR dulu. Caleg DPR berdiri. Caleg DPR berdiri. Lihat wajahnya di sana semua. Lihat wajahnya di sana semua. Ini adalah caleg DPR kita. Acungkan tangannya Bapak Ibu sekalian, DPR kita. Nah, terima kasih. Boleh duduk sekali. Bapak Ibu sekalian, kita menginginkan perubahan yang sesungguhnya. Siap berjuang bersama? Siap memenangkan Pilpres? Nomornya berapa? Partainya apa? Partainya apa? Dan pada semuanya, di sini banyak simpul-simpul relawan. Tepuk tangan buat relawan semua yang ada di sini. Ini adalah pejuang-pejuang yang tak terlihat di depan layar, tapi yang membuat apa yang kita ikhtiarkan bisa berhasil. Ada banyak sekali namanya di sini. Teman-teman semuanya, saya sebagai calon seakan dalam sebuah perhelatan tugasnya pegang mikrofon. Sebagai calon saya pegang mikrofon di depan yang terlihat, disorot kamera, disorot lampu. Saya menyampaikan gagasan, saya menyampaikan rencana. Tapi yang membuat acara ini bisa berhasil bukan yang pegang mikrofon, tapi yang menyiapkan sound system, yang menata panggung, yang menata ini semua. Mereka di belakang layar tapi tak terlihat, tapi merekalah yang senyatanya membuat perhelatan ini terjadi. Bila petugas sound system yang di belakang sana yang tak terlihat wajahnya, dia putuskan untuk mematikan
amplifier, maka selesailah percakapan saya ini. Selesai. Mau sekeras-kerasnya saya bicara, tidak ada artinya. Jadi yang paling berkuasa bukan yang pegang mikrofon, tapi yang di belakang layar yang mengusahakan ini semua. Ya, di dalam Pilpres ini Anies di depan jadi calon, tapi kerja, relawan semua, aparatur partai, itulah yang menentukan keberhasilannya. Semua kader partai, semua relawan, Bapak Ibulah yang menentukan, seperti juga perhelatan ini. Siap berjuang hingga tuntas, siap berjuang hingga menang. Insya Allah kemenangan diantarkan pada kita. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, banyak di luar sana yang tidak menginginkan ada perubahan. Yang selama ini dapat ikan banyak dan rakyat tidak dapat banyak. Dengar nggak mereka pesan-pesan perubahan? Dengar. Senang tidak mereka dengan perubahan? Mereka tidak ingin perubahan. Mereka ingin dapat uang terus seperti selama ini. Petani itu harga jual murah, di pasar mahal.